Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara berada. Saya kira di penghujung tahun 2020 yang baru saja berlalu, kita atau kebanyakan kita pasti punya pengharapan atau menaruh pengharapan bahwa ketika kita berganti tahun 2021, kita akan memasuki tahun yang lebih cerah, lebih terang dibandingkan dengan tahun 2020 yang baru saja berlalu. Kita tahu tahun yang baru saja berlalu nyaris sepanjang tahun diwarnai oleh kesulitan karena wabah COVID-19. Namun kenyataannya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa ternyata tahun 2021 lembaran bulan pertama diawali oleh situasi yang saya kira masih tidaklah jauh berbeda dari tahun 2020. Bahkan mungkin bisa jadi untuk beberapa orang ini lebih mengkhawatirkan. Ada virus yang bermutasi yang mulai ditemukan. Angka kasus di negeri kita bukan berkurang tetapi malah meningkat atau bertambah. Sampai mulai tanggal 6 Januari, pemerintah mengumumkan adanya pembatasan aktivitas untuk beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Sementara vaksin, betapapun sudah mulai ditemukan, belum bisa dapat diaplikasikan. Kita masih menunggu. Semoga akan segera mendapatkan jawaban. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan situasi-situasi yang demikian, lalu pertanyaannya adalah apakah harapan kita yang sudah kita munculkan di penghujung tahun itu lalu harus pupus? Apakah harapan baik kita akan memasuki tahun yang lebih cerah itu harus sirna? Jangan sampai pupus harapan. Sebagai orang beriman, kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan, bukankah kita juga menemukan bahwa kesaksian Alkitab dibuka dengan lembaran-lembaran awal yang diwarnai oleh persoalan-persoalan. Kitab Kejadian pasal 1 misalnya, kitab awal, membuka kisahnya dengan situasi yang diwarnai dengan kegelapan, dengan kekacauan. Tetapi ketika Allah turun tangan, lalu Kejadian pasal 1 menutup kisahnya, bahwa semuanya itu kemudian menjadi sungguh sangat baik. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, Injil Yohanes misalnya, Yohanes juga membuka kesaksian tentang kehadiran dan karya Tuhan Yesus di awalnya, juga dalam setting ruang dan waktu yang diwarnai oleh persoalan. Tepatnya kalau kita membaca Yohanes pasal 2, ketika Tuhan Yesus tampil di kota Kana, di sebuah perkawinan atau pesta perkawinan di kota Kana. Di tengah-tengah pesta itu terjadi persoalan yang serius sebab anggur habis.
Tetapi kita tahu kemudian kisah itu ditutup dengan menggembirakan sebab Tuhan Yesus ketika diberi ruang dan waktu untuk bertindak, berkarya, Ia melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah di dalam Tuhan Yesus yang hadir itu tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi Ia hadir sebagai Allah yang bertindak menjadi juru selamat. Dalam dunia ini, persoalan bisa terjadi kapan saja, bisa menimpa siapa saja, tetapi tidak peduli betapa berat dan rumitnya persoalan yang ada. Tuhan Yesus, Allah yang hadir itu, sanggup untuk memberikan pertolongan. Ia adalah Allah yang berkuasa dan maha kasih. Karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini yang memang tidak selalu mudah. Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Mari kita terus mengandalkan Tuhan dan mari kita menumpukan harapan kita akan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.